Jalan-jalan sore yuk guys, sambil sharing. Apa sih sebenarnya untuk mengubah realita dari quantum fisik? Kalau Coach Johanna sering bilang itu ya, mengubah fruit atau buah dari akarnya, bukan dari buahnya, namun dari akarnya. Jalan-jalan sore yuk guys, sambil sharing. Apa sih sebenarnya untuk mengubah realita dari quantum fisik? Kalau Coach Johanna sering bilang itu ya, mengubah fruit atau buah dari akarnya, bukan dari buahnya, namun dari akarnya. Nah, ini saya pahami betul nih, saya pelajari benar bahwa ada satu titik di mana saya tuh menyadari bahwa ini kayak teori double split ya, atau juga teori entanglement. Itu intention juga, intention. Jadi apa yang kita lihat, intention kita, fokus kita. Tadinya itu intention kita ada di mana, fokus kita itu ada di mana. Apakah fokus kita ada di negatif, di hal-hal yang tidak kita inginkan, karena seringnya kita ngelihat dengan mata gitu kan, kita ngelihat dengan mata jasmani bukan mata rohani. Jadi ketika kita ngelihat segala sesuatunya itu tidak apa adanya, kita ngelihatnya dengan pikiran kan gitu. Kita sudah ada asumsi di situ, sudah ada penilaian, sudah ada persepsi, bahkan belief, dogma, doktrin, banyak gitu kan. Kemudian ketika kita tapping into unknown, atau kita jalan di unfamiliar, di path yang baru, jadi berarti keputusan yang kita ambil itu baru gitu ya. Itu bukan keputusan lama yang berdasarkan belief lama atau identitas lama gitu ya, namun keputusan baru yang berdasarkan kesadaran. Nah, biasanya itu otak kita itu agak sedikit ini, kenapa? Karena unknown, unfamiliar. Jadi antara excitement dengan fear atau scary, ketakutan hal yang buruk, kekhawatiran masa depan gitu ya, banyak hal di situ itu jadi satu tuh, sensasinya sama. Nah, inilah yang kemudian kita nanti akan jadikan patokan terdahulu. Jadi apa? Cara pandang kita, berarti intention kita, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, bukan hanya dengan mata jasmani kita, namun juga dengan mata rohani, dan bisa juga dari different angle gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang nggak baik, kita mungkin melihatnya dari depan, kita mengubah angle-nya. Bisa jadi kemudian kita akan ubah angle-nya dari belakang atau dari samping gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mengubah cara pandang, mengubah intention, mengubah fokus, yaitu kita juga mengubah cara berpikir kita ya kan. Yang tadinya kita mungkin melihat sesuatu itu dengan fokus di kekurangan atau fokus di hal-hal yang nggak kita sukai. Nah, satu contoh, kita berada di satu tempat tuh, kita berada di satu tempat, kita ekspektasinya lain gitu kan, kita membayangkannya tempatnya indah gini gitu ya, kita sudah membayangkannya lain. Sama juga ketika kita melakukan sesuatu, kita planningkan sesuatu, biasanya seperti itu.
Nah, kuncinya jangan dipandang dengan pikiran kita atau analisa kita atau persepsi kita atau bahkan karena experience kita. Seringnya apa? Seringnya kita memandang sesuatu itu berdasarkan experience, kan itu ada data-data di dalam otak kita ya toh. Di otak kita ada data, sudah ada data-data, jadi ketika kita melihat itu berdasarkan data tersebut ya toh. Nah, jika otak kita itu nggak ngerti, maka yang kita lihat bukan berdasarkan data yang ada, namun berdasarkan observasi, berdasarkan curiosity gitu kan, rasa penasaran. Oh iya ya, gimana nanti keadaannya atau tempatnya atau orang-orangnya atau apalah itu yang membuat itu exciting gitu, yang membuat itu kita itu excitement gitu kan. Kita tidak lagi berfokus kepada keadaan yang nggak kita ingin. Satu contoh gini aja, ketika kita di rumah makan tuh, kita makan bareng atau kita di holiday di satu tempat itu, kita kan ngeliat tuh tempatnya gitu kan. Waktu kita pesen itu kayak gambarnya bagus gitu ya, enak, atau tempatnya bagus, enak gitu kan. Nah kemudian kita datengin, ternyata ada ininya yang bolong lah atau apalah, kelemahan lah, yang jelas itu kekurangan. Berarti fokus kita pada kekurangan. Nah caranya gimana? Caranya kita ganti intention, kita arahkan intention kita kepada hal-hal yang positif. Karena pasti ada di situ, pasti ada hal yang positif di situ, pasti ada hal-hal yang membuat Anda itu tertarik. Kenapa kok Anda kemudian ada di situ gitu kan, entah di rumah makan itu atau di tempat itu atau bertemu dengan orang itu gitu kan, karena kita pasti akan bertemu sesuatu yang baru. Kalau kita mulai transisi atau transformasi itu, kita bertemu hal-hal yang baru, mengalami sesuatu yang baru gitu kan. Terus juga kita kurius dengan hal yang baru, sesuatu yang baru, kita gitu kan, icip-icip. Nah, intentionnya itu ada di kelebihannya, ada di keuntungannya, atau ada di hal-hal yang positif gitu ya. Ada di hal-hal yang positif. Nah, jika kita sudah mengubah intention kita, cara pandang kita, maka kita pun kemudian akan memperoleh lesson atau pelajaran dari situ. Pelajaran yang membuat kita akhirnya menyadari, oh ternyata kalau pandanganku dari arah sini hasilnya berbeda gitu. Karena kemudian responnya berbeda. Dan ini yang membuat realita itu berganti gitu.